semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Kita berdoa sambil kita di dalam. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, pemeliharaanmu ke atas hidup kami sepanjang hari ini sehingga pada hari ini Tuhan, kami bersyukur buat napas hidup yang sudah Tuhan anugerahkan ke atas hidup kami, dan kesempatan pada pagi hari ini kami masuk di dalam ruang ibadah kami Tuhan, mempersiapkan setiap hati kami, bahkan juga jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami masih ria sekata menaikkan syukur kami, memuji, bahkan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan, supaya lewat daripada semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan, yang layak kami puji, layak kami sembah pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Nama Tuhan kami muliakan. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Mari satukan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kita pada Wow.
kita teruskan pujian kita, Allah sumber kuatku, karena Dia adalah Tuhan yang memberikan sumber kekuatan buat kita. Amin. Kita teruskan pujian. Dengan lagu ini kita
Masa dan tempat ini saya serahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan. Shalom, bertemu lagi kita bersama-sama pada saat ini belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam iman kita. Dengan itu saya mengajak kita bersama sebagai dasar firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Efesus bab 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya ulangi lagi, kitab Efesus bab 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan seperti ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi pada saat ini karena Tuhan masih memberikan kami anugerah hidup dan kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini meneguhkan dan menguatkan iman kami, terus tetap memperhatikan hidup kami di dalam Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan tadi, saya mengangkat satu tema untuk kita belajar bersama-sama, yaitu tentang perhatikan cara hidupmu. Perhatikan cara hidupmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu begitu cepat berlalu. Tanpa kita sadari, kita sudah mendekat di penghujung tahun ini. Ya, kita sudah mendekati di penghujung tahun ini. Waktu begitu cepat berlalu tanpa kita sadari. Jadi perhatikan bagaimana cara hidupmu sepanjang hari yang sudah berlalu. Apakah engkau sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik di dalam Kristus? Perhatikan bagaimana cara hidupmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat memperhatikan cara hidup kita ke arah yang lebih baik di dalam Kristus? Bagaimana caranya? Saudara, di dalam firman Tuhan ini, kalau kita membaca satu pasal firman Tuhan ini berbicara tentang hiduplah sebagai anak-anak terang. Kitab Efesus ini disampaikan kepada orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang ada di Efesus, yang Paulus sampaikan kepada mereka supaya mereka memiliki ataupun hidup sebagai anak-anak terang. Jadi Paulus menasihati supaya mereka memperhatikan cara hidup mereka. Bagaimana hiduplah perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang di Efesus, yaitu orang-orang yang percaya. Jadi sebab itu bagaimana kita dapat memperhatikan cara hidup kita ke arah yang lebih baik di dalam Kristus. Jadi ada beberapa perkara yang kita pelajari melalui firman Tuhan ini, yaitu yang pertama di dalam ayat yang ke-15, yaitu apakah saya ataupun engkau sudah hidup seperti orang arif. Ya, ini yang harus kita perhatikan cara hidup kita. Apakah hidup kita sudah hidup seperti orang arif? Orang arif, ya, di dalam ayat yang ke-15 ini menjelaskan ada dua macam orang, ya, cara hidup, yaitu perhatikan cara hidup. Yang pertama yaitu orang bebal dan juga orang arif. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara hidup orang bebal? Orang bebal ini adalah orang yang hidup di dalam kegelapan.
bahkan tidak menuruti firman Tuhan. Sebab itu Paulus katakan supaya mereka jangan hidup seperti orang bebal, karena mereka adalah orang-orang yang sudah percaya Kristus, percaya Yesus Kristus, yaitu jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Dan bagaimana cara hidup orang arif? Ya, dia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Ada perbezaan antara cara dua hidup orang bebal dan juga orang arif. Orang arif hidup di dalam kebenaran, dan dalam arti dia, orang arif ini, suka menerima nasihat dan juga menuruti firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihati agar jemaat yang ada di Efesus itu betul-betul memperhatikan dengan saksama bagaimana cara hidup mereka di dalam Kristus, agar mereka itu menjadi terang, hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan, supaya Kristus yang hidup di dalam diri mereka itu menjadi berkat di dalam kehidupan orang yang tidak kenal Tuhan. Demikian juga di dalam hidup kita sebagai orang yang sudah kenal Tuhan, yang sudah percaya Tuhan, kita seharusnya hidup kita seperti orang arif. Ya, hiduplah seperti orang arif, bukan seperti, tetapi hiduplah sebagai orang arif. Karena orang arif adalah orang yang melakukan kebenaran, orang yang suka menerima nasihat. Kebenaran itu yang menegur dia, membentuk dia, supaya cara hidupnya memiliki perubahan ke arah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal hidupnya tidak menuruti firman Tuhan. Dia hidup di dalam kegelapan. Jangan kita menyatakan bahwa kita ini orang percaya, namun kita hidup kita di dalam kegelapan. Itu dalam arti kita sama seperti orang bebal yang hidup dalam kegelapan dan tidak mau menuruti firman Tuhan. Tapi saya mengajukan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, hidup sebagai orang arif, orang yang suka dinasihati, suka hidup di dalam kebenaran, bahkan melakukan kebenaran itu di dalam hidupnya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara yang kedua yang kita pelajari melalui firman Tuhan ini, yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-16, yaitu apakah saya sudah mempergunakan waktu dengan bijaksana. Saudara, perhatikan cara hidupmu. Apakah hidupmu sudah memiliki perubahan yang baik ke arah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan cara hidup kita melalui mempergunakan waktu dengan bijaksana. Jadi saudara, mengapa kita perlu mempergunakan waktu ini dengan bijaksana? Mengapa? Sebagai pertanyaan dalam diri kita. Mengapa kita perlu mempergunakan waktu dengan bijaksana? Karena waktu ini adalah sementara. Saudara, tidak ada di dunia ini yang kekal. Ya, baik dia orang, tidak ada hidup. Seorang pun yang hidup di dunia ini akan kekal terus hidup. Suatu hari hidupnya akan berakhir. Itu dalam arti waktu itu hanya sementara. Jadi dalam bahasa Yunani, kairos yang dipakai dalam konteks ayat ini itu berbicara tentang waktu ataupun kesempatan. Ya, hidup di dunia ini hanya sekali, tiada dua kali. Ya, jadi hargai waktu hidupmu dengan hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal.
Jadi saudara, Paulus mengajar kepada jemaat di Efesus supaya mereka ini mempergunakan waktu-waktu itu dengan baik. Karena waktu ini hanya sementara, ya, dia akan berlalu. Dan saya sudah katakan tadi bahwa waktu begitu cepat berlalu pada tahun ini. Kita sudah menghampiri di penghujung tahun ini. Begitu cepat masa itu berlalu. Jadi apapun kesempatan-kesempatan yang terbaik dalam hidupmu, pergunakanlah waktu-waktu itu dengan bijaksana. Kalau kita salah mempergunakan waktu dengan perkara yang tidak baik, maka itu menjadi sia-sia. Jadi karena waktu itu tidak boleh dikembalikan, dan kita akan terus maju ke depan. Tanpa kita sadari, kalau kita sudah berada di dalam keadaan usia yang sudah bertambah, kita tidak mungkin boleh melakukan dengan pekerjaan-pekerjaan orang-orang muda, ya mungkin usia 20 tahun, 30 tahun. Jadi yang waktu inilah kita pergunakan. Mungkin usia kita masih muda, pergunakan waktu itu untuk melayani Tuhan dengan semangat, dengan memuji Tuhan. Dalam keadaan situasi seperti ini kita tetap bersemangat, dan karena waktu ini tidak akan kembali. Pada suatu masa waktu ini akan berlalu juga. Waktu masa cabaran ini akan berlalu juga, dan itu akan menjadi kenangan. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk melakukan perkara yang baik. Jadilah orang arif, bukan orang bebal. Jadi yang kedua, karena waktu yang kita miliki ini adalah jahat. Karena hari-hari yang kita lalui ini adalah jahat. Ya, Rasul Paulus berkata, hari-hari jahat. Hari yang kita lalui ini adalah hari-hari yang jahat. Dalam pengertian, Paulus menjelaskan kehidupan tentang akhir zaman. Ya, tentang akhir zaman. Dalam pengertian, ya, maksudnya di mana kejahatan semakin berleluasa. Kita melihat dan kita boleh mengetahui ketika kita menonton berita, melihat tentang perkara-perkara yang tidak baik selalu berlaku dan terjadi, bukan saja di tempat ini, bahkan di seluruh dunia. Kejahatan-kejahatan itu semakin berleluasa. Bahkan teknologi semakin canggih, ada yang pergunakan demi untuk kejahatan. Jadi kita pergunakan waktu kita dengan bijaksana. Maka kita boleh supaya kita tidak terjebak di dalam kejahatan-kejahatan ini, ya. Kejahatan-kejahatan ataupun di dalam perbuatan dosa. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Kita tidak tahu, mungkin hari esok ada cabaran, ada godaan untuk kita terjebak, jatuh ke dalam dosa. Jadi kita perlu memiliki kekuatan yang baik ketika kita pergunakan waktu itu dengan baik. Ketika godaan, cabaran datang, kita tetap kuat karena waktu kita pergunakan dengan baik di dalam Kristus. Perkara yang ketiga, yaitu perhatikan cara hidupmu. Bagaimana kita perhatikan cara hidup kita supaya ke arah yang lebih baik di dalam Kristus, yaitu yang ketiga di dalam ayat yang ke-17. Apakah saya sudah berusaha untuk mengerti kehendak Allah? Ya, berusaha mengerti kehendak Allah. Apa yang dimaksudkan berusaha mengerti kehendak Allah dalam konteks ayat ini? Yaitu hidup sebagai orang arif. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Mengerti kehendak Allah supaya jemaat yang ada di Efesus ini, mereka hidup sebagai anak-anak terang, dengan dalam arti hidup sebagai orang arif. Orang arif ini adalah orang yang suka kebenaran firman Tuhan. Orang arif adalah orang yang suka menerima nasihat,
Bahkan orang arif adalah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dengan itu, saudara, yang kedua itu supaya kita menjadi bangsa murid Tuhan Yesus. Ya, menjadi bangsa murid Tuhan Yesus. Ini perkara yang selalu dilupakan. Ya, kita selalu lalai dan melupakan perkara ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam mengerti kehendak, berusaha mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, Allah mau merindukan kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi murid Tuhan, bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Ya, Tuhan mau rindukan kita supaya kita menjadi terang dan garam kepada orang-orang lain. Ya, supaya kita juga dapat memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Seterusnya, berusaha mengerti kehendak Allah dalam konteks ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Di dalam Matius bab 22 ayat 27. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan akal budi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, segenap hati kita di dalam cabaran, tantangan yang kita hadapi, kita tetap berharap, percaya kepada janji Tuhan. Pemulihan akan berlaku apa yang dalam situasi yang kita lalui saat ini. Ya, saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia itu datang kepada Dia, memuliakan Tuhan, dan mengagungkan namanya. Itulah rencana yang Tuhan rindukan terjadi dalam penciptaannya kepada kita. Saudara, sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus berusaha mengerti kehendak Allah di dalam kita mengasihi Dia, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita, jiwa, dan akal budi kita. Apapun tantangan, cabaran, tetap mengasihi Tuhan, ya, karena Tuhan juga akan mengasihi anak-anaknya yang mengasihinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berusahalah mengerti kehendak Allah dalam hidupmu. Inilah cara bagaimana kita memperhatikan cara kehidupan kita yang benar di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan, perhatikanlah cara hidupmu, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Dengan cara jadilah orang arif. Orang arif adalah orang yang suka kepada kebenaran, bahkan juga suka menerima nasihat dari firman itu, bahkan juga melakukan firman itu dalam hidupnya. Dan pergunakanlah waktu-waktu ini, karena waktu-waktu yang kita lalui adalah jahat. Tanpa kita mempergunakan waktu hidup kita dengan Tuhan, kadang-kadang kita tidak ada kekuatan melalui hari-hari ini. Karena kejahatan dunia sudah berleluasa. Kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam kebenarannya, maka kita akan selalu terheret dalam godaan kepada perbuatan dosa. Tapi saya menganjurkan kita pergunakan waktu yang baik ini dengan saksama, dengan bijaksana di dalam Kristus. Seterusnya kita harus berusaha mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Dalam arti hidup sebagai orang arif, bahkan juga melakukan amanat Tuhan dalam hidup kita, memberitakan
kabar baik kepada orang lain, dan seterusnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi, kita punya waktu bagi Tuhan. Kita dapat mempergunakan waktu itu dengan bijaksana di dalam Tuhan. Dan juga kita adalah orang arif di dalam Kristus. Jadi inilah cara bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita di dalam ke arah yang lebih baik di dalam Kristus melalui 3 perkara ini. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami mendapat kekuatan baru di dalam hidup kami, khususnya kami diajar untuk memperhatikan cara hidup kami di dalam Kristus, supaya kami hidup bukan seperti orang bebal, tapi hidup sebagai orang arif. Bahkan juga kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mempergunakan waktu-waktu yang baik ini di dalam Kristus. Bahkan juga kami harus berusaha mengerti kehendak Allah, yaitu hidup sebagai orang arif. Bahkan juga ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan memberitakan kabar baik ini. Bahkan juga Tuhan, kami mengasihi Engkau dalam hidup ini dengan segenap hati kami, jiwa, dan akal budi kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih, biar kiranya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan oleh pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin.